Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang bisa mengalahkan strategi si maling. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas suatu ketika memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya dia tidak tega untuk menjualnya. Namun keluarga Abu Nawas amat sangat membutuhkan uang pada saat itu. Dan pada akhirnya istrinya pun setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledai tersebut ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ternyata ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang dari mereka mendekat dan bertanya, "Apakah engkau akan menjual kambingmu, wahai Abu Nawas?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Wah, ini bukan kambing," kata Abu Nawas mantap. "Kalau bukan kambing, lalu apa itu?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Ya keledai lah," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka apakah itu benar-benar keledai," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tentu tidak terpengaruh. Kemudian dia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa engkau menunggang kambing, wahai Abu Nawas?" "Ini bukan kambing, tapi keledai," jawab Abu Nawas. "Wah, kalau itu keledai, mana mungkin aku bertanya seperti itu? Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" Jawabnya lagi, "Kalau ini pun kambing, aku mana mungkin menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa rasa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu lagi. Abu Nawas tentu belum terpengaruh dan dia tetap berjalan menuju ke pasar. Pencuri ketiga pun datang dan menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Dia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing dan kambing." Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Kemudian pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Dia duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wah, bagus sekali kambingmu ini, wahai Abu Nawas." Pencuri keempat membuka percakapan. "Loh, kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing kan? Kalau boleh, aku ingin membelinya." "Berapa kau akan membayarnya?" tanya Abu Nawas. 3 dirham, jawabnya mantap. Setelah dipikir-pikir, Abu Nawas memang benar-benar terkecoh pada akhirnya dengan orang tersebut. Dan pada akhirnya dia setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi habis-habisan oleh istrinya. "Jadi, keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu adalah kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini dia baru sadar, ternyata
dia telah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Lantas Abu Nawas merencanakan sesuatu. Dia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Ternyata rencana Abu Nawas itu berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya raya. Karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu saja, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu ini akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat sangat tinggi," kata mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat itu adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Abu Nawas, dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran dan mencoba meyakinkan Abu Nawas. Abu Nawas pun diam beberapa saat. Sepertinya dia merasa keberatan sekali. Kemudian dia mengatakan, "Baiklah kalau begitu," sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima uang 100 dinar, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat tersebut. Tentu saja pemilik kedainya marah karena diajukan tongkat seperti itu kepadanya. "Hei, apa maksudmu mengacungkan tongkat itu kepadaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." Dalam heran mereka berkata, "Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Terkadang untuk mengalahkan sebuah kejahatan yang sudah dilakukan kepada kita pun, kita harus berpikir cerdas. Tidak harus main otot, tapi cobalah main otak. Karena kenapa? Karena kalau kita membalasnya dengan cara yang cerdik, tentu dia akan kena batunya dan akan kelang kabut pastinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.